Selamat pagi semua. Topik kita kali ini tentang cyber community dan micro celebrity dalam media sosial. Dan untuk mengawali presentasi, saya mulai dengan membahas tentang cyber community. Fokus pertanyaan yang dilontarkan oleh Jones dalam tulisannya di buku Virtual Culture, Identity and Communication in Cyber Society ketika berbicara tentang cyber community adalah 1. Who are we when we are online? 2. Apa orientasi kita ketika masuk dalam sebuah komunitas cyber? 3. Hubungan sosial seperti apa yang kita cari melalui internet? Secara khusus, Jones ingin memeriksa formasi sosial yang dimunculkan secara online dan menentukan apakah formasi sosial ini menyediakan beberapa hal yang kita inginkan seperti persahabatan, komunitas, interaksi, dan kehidupan sosial untuk menentukan apakah cita-cita moral yang kita cari antara satu sama lain dalam kebersamaan dapat diwujudkan secara online. Terdapat dua potensi yang ditimbulkan internet terkait komunitas. Yang pertama, recreate community and rebuild for us a great good place. Yang kedua, internet tidak hanya dapat menyatukan kita, tetapi juga membuatnya menjadi lebih mudah. Karena internet telah mengatasi permasalahan ruang dan waktu di antara kita, yang memungkinkan kita untuk dapat saling berkomunikasi. Oleh Jones, internet dianggap membuat komunitas lebih baik dibandingkan apa yang disebut all community. Douglas Schooler menyebutkan, the old concept of communities is absolute in many ways and need to be updated to meet today's challenges. The older traditional community was exclusive, inflexible, isolated, unchanging, monolithic, and homogeneous. A new community, one that is fundamentally devoted to democratic problem solving, needs to be fashioned from the remnants of the old. Schooler menggambarkan komunitas baru ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, prinsip dan tujuan, serta fokus pada tindakan. Komunitas bukanlah tempat yang dituju untuk sekadar terlibat dalam percakapan biasa atau penting, tetapi menjadi kelompok yang orang cari untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Holmes dalam bukunya Virtual Politics, Identity and Community Cyberspace mengungkapkan bahwa ruang virtual merupakan dunia di mana terbentuk nilai-nilai budaya baru yang terbangun melalui interaksi keseharian di antara penggunanya melalui mediasi teknologi. Dalam ruang virtual, masyarakat penggunanya membangun dirinya dengan melakukan interaksi dan proses sosial dalam kehidupan kelompok, intra dan antar sesama anggota masyarakat virtual. Dengan demikian, keberadaan ruang virtual selalu terkait dengan komunitas virtual, yaitu mereka yang saling berinteraksi menggunakan teknologi komputer. Karena melalui interaksi antar mereka, maka ruang itu terbentuk. Anggota masyarakat virtual tidak terikat secara teritorial atau bahkan tidak pernah bertemu muka sekalipun. Melalui sarana virtual, mereka berinteraksi, menukarkan makna, dan membangun realitas dunia. Kelompok masyarakat ini diberikan label sebagai virtual community. Virtual communities are social aggregation that emerge from the net when enough people carry on those public discussion with sufficient human feeling to form webs of personal relationship in cyberspace. Komunitas virtual sama sekali tidak menekankan adanya struktur dan pertemuan tatap muka sebagaimana yang biasanya menjadi karakteristik dari komunitas secara konvensional, namun lebih memusatkan perhatiannya pada proses komunikasi yang berlangsung. Secara sosial, keberadaan komunitas biasanya akan memunculkan apa yang disebut sebagai sense of community, yakni karakteristik suatu komunitas yang ditandai oleh perilaku saling membantu dan secara emosional adalah perasaan memiliki. Demikian halnya dengan komunitas virtual, perasaan berkelompok muncul melalui pertukaran dukungan dan rasa kepercayaan yang ditanamkan ketika melakukan interaksi. Sementara itu, Van Dijk membedakan bentukan komunitas ini menjadi apa yang disebutnya sebagai organic community dan virtual community. Komunitas organik relatif memiliki homogenitas di antara anggotanya, berbeda dengan komunitas virtual yang lebih heterogen dan sifatnya melengkapi.
Mikroselebriti dalam media sosial. Media sosial adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan individu untuk membuat, membagi, dan mencari konten, sekaligus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kita dapat mengakses media sosial melalui perangkat mobile seperti laptop, komputer, tablet, maupun smartphone yang memiliki koneksi internet. Media sosial sendiri dapat diakses dalam bentuk sebuah website maupun aplikasi berupa software. Mobile media sosial memungkinkan individu untuk menggunakan media sosial melalui smartphone. Di era modern sekarang ini, terdapat beragam media sosial yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Beberapa media sosial yang sedang populer dan banyak digunakan antara lain Twitter, YouTube, Instagram, dan Facebook. Selebriti berasal dari bahasa Latin celebrem, yang mempunyai arti ketenaran atau sedang menjadi tontonan atau kerumunan. Fenomena selebriti dikenal tidak hanya ada pada masa modern. Pada era agama menjadi kekuatan utama dalam sosial masyarakat, selebriti diidentikan dengan tokoh-tokoh yang terdapat dalam kitab suci. Seiring dengan perubahan waktu, raja-raja menggantikan tokoh-tokoh dalam kitab suci, kemudian pemahaman selebriti bergeser. Ketika kemunculan suasana demokratis, pemimpin diktator dan pemimpin politik kehilangan pamornya digantikan figur tokoh masyarakat baru. Budaya kapitalis dan munculnya masyarakat konsumerisme pada awal abad 20 menjadi titik kunci bagaimana produk membutuhkan konsumen. Peran baru diciptakan untuk menjadi duta produk, guna mendukung dan mempromosikan produk barang-barang. Dan seiring dengan bangkitnya konsumerisme, pertumbuhan media massa mengubah apa yang dimaksud dengan selebriti dengan menampilkan sejumlah orang terkenal ke mata publik dengan tujuan tertentu. Rojek mendeskripsikan selebriti dalam era modernitas identik dengan konsumerisme. Hal ini memunculkan kondisi interaksi sosial yang terus-menerus dalam budaya masyarakat yang meningkatkan perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa karakteristik selebriti di era modern antara lain: 1. Glamor dan kemasyhuran selebriti. Glamor diartikan dengan pengakuan publik yang menguntungkan, sedangkan kemasyhuran adalah sebaliknya, yaitu bentuk pengakuan yang tidak menguntungkan. Kedua kata tersebut merupakan arti lain dari ketenaran, sebagai salah satu hal yang dibutuhkan oleh selebriti. Secara sadar atau tidak, baik hal positif maupun negatif yang dimiliki oleh individu membuat dirinya menjadi tenar, dapat menjadikan dia sebagai selebriti. 2. Pengakuan selebriti. Kehadiran selebriti sebagai fabrikasi budaya dan dengan bantuan media telah membantu selebriti memperoleh pengakuan publik. Dengan bantuan perantara kebudayaan yang ada dalam industri media dan konsumerisme seperti humas, tenaga pemasaran, promotor, fotografer, staf tata pakaian, ahli kosmetik, dan asisten pribadi, maka selebriti dihadirkan untuk membuat presentasi publik tentang kepribadian yang menghasilkan daya tarik abadi bagi para penonton ataupun penggemar. 3. Pemisahan diri sebagai pribadi dan konsumsi publik. Status selebriti kerap menghadirkan permasalahan pemisahan dirinya sebagai individu pribadi dan sebagai milik publik karena tidak jelas batas antara keduanya. 4. Pembeda yang membuat ketenaran dan terkenal. Untuk menjadi selebriti, individu harus mempunyai pembeda yang khusus dan memunculkan ketenaran di mana-mana dalam kehidupan sosial yang menonjol seperti kecerdasan, kecantikan, keberanian, kecakapan, prestasi, atau anugerah mereka. Dalam pandangan lama, selebriti identik dengan visibilitas yang didapat melalui media. Namun pada media sosial dengan karakter partisipatifnya telah memunculkan selebriti-selebriti baru dalam media sosial yang disebut mikro-selebriti. Terry Senf dalam bukunya Cam Girls, Celebrity and Community in the Age of Social Network mendefinisikan mikro-selebriti sebagai gaya baru dari penampilan online di mana orang menggunakan webcam, video, audio, blog, dan situs di jaring sosial untuk menaikkan popularitas mereka di kalangan pembaca, pemirsa, dan mereka yang terhubung secara online. Fenomena mikroselebriti terbaru adalah munculnya selebgram, seleb tweet, atau YouTuber yang mempunyai latar belakang beragam
dan tidak semuanya mempunyai kepopuleran sebelumnya melalui media televisi. Ada beberapa tipikal mikroselebriti yang mempunyai pengaruh dalam media sosial. Yang pertama, social butterfly. Mikroselebriti dengan tipe ini memiliki jumlah pengikut yang besar. Kekhasan mereka yaitu jangkauan jaringan pertemanan yang luas dan beragam. Hal ini menguntungkan bagi pengiklan yang ingin meningkatkan awareness produknya di media sosial. Yang kedua, penggalang opini. Mikroselebriti dengan kemampuan membangun opini biasanya didengar banyak orang karena dianggap memiliki akses ke bidang tertentu. Tipe ini memiliki kemampuan untuk menciptakan percakapan di antara para pengguna media sosial. Yang ketiga, trendsetter. Sang pencipta tren. Itulah karakter yang dimiliki oleh mikroselebriti dengan tipe ini. Mereka adalah orang yang selalu ingin menjadi yang pertama dalam mencoba produk baru. Dalam dunia pemasaran, tipe ini sangat cocok untuk mempromosikan produk yang baru diluncurkan. Yang keempat, selebriti. Selebriti merupakan tipe yang paling banyak pengikutnya. Hal ini karena mereka sudah terlebih dahulu memiliki basis penggemar. Yang kelima, pakar. Seorang pakar bisa jadi tidak bisa sepopuler dari kalangan selebriti. Namun tipe ini memiliki keahlian di bidang tertentu yang membuat pendapatnya didengar oleh banyak orang. Menurut Marwick, praktek mikroselebriti melihat pengikut mereka sebagai basis penggemar dan memanfaatkan mereka dengan membangun persona secara online untuk dikonsumsi orang lain. Ketidaksadaran follower yang dibuktikan dengan tindakan mengkonsumsi produk milik selebriti agar merasa sejajar merupakan sebuah habitus yang menjadi pola pikir dan perilaku follower. Penciptaan selera yang sama hanyalah bentuk distortion lain yang dilakukan untuk melanggengkan kelas dominan selebriti melalui akumulasi kapital ekonomi.